Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rudi Hidayat SPDMT dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikan dengan fasilitator PGP angkatan kelima, yakni Ibu Dita Harini, dan pengajar praktek PGP angkatan kelima, yakni Bapak Musyafa Hasan SAG. Kutipan yang dapat saya ambil pada kesempatan kali ini dari Ki Hajar Dewantara yaitu serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukir. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa permasalahan pada koneksi antar materi pada modul 2.1. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu guru. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan guru. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yakni terkait dengan kognitif dan non-kognitif. Berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan. Permasalahan berikutnya yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal, serta bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar readiness murid. Guru perlu melakukan kesiapan belajar murid untuk mengetahui kepastian murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, tentang minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajar, kecerdasan, majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Guru perlu mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, yaitu kesiapan, minat, dan profil pelajar murid. Yang kedua, terkait dengan proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dibaca. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Pada modul 1.1, yakni tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara diharapkan dapat mempengaruhi, dapat memberikan pemahaman pada guru penggerak agar dalam proses pembelajaran berpihak. Begitupun pada modul 1.2, yakni tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak dapat memberikan sebuah pemahaman, sebuah pengalaman dalam mempelajari materi-materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 yang akan berpengaruh kepada seorang guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran
yang berpihak pada. Kemudian modul 1.4 yakni tentang budaya positif dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dua modul ini diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan hasanah bagi guru penggerak dalam memperkaya model, cara, strategi yang dapat digunakan ketika melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru penggerak, oleh seorang guru dapat lebih berpihak pada yang pada akhirnya ketika kegiatan pembelajaran berpihak pada murid, maka akan dihasilkan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 dengan modul 2.1. Pada modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa proses anak-anak tersebut selamat dan bahagia. Hal ini berdampak kepada pemahaman tentang modul 2.1, yakni dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Keterkaitan yang berikutnya yaitu pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak terkait juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada modul tersebut seorang guru penggerak harus memiliki nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Serta seorang guru penggerak harus memiliki peran. Seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus menjadi coach bagi guru yang lain. Seorang guru penggerak harus dapat mendorong kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan penyampaian kepada rekan sejawat. Peran yang keempat, bahwa guru penggerak harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Yang terakhir, peran dari guru penggerak harus mampu menggerakkan komunitas. Hal ini diharapkan mampu dapat memberikan sebuah tambahan pemahaman terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru, sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi akan semakin menguatkan lagi apa yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kegiatan pembelajaran, yakni guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan yang ketiga yakni pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, di mana pada modul 1.3 ini terkait juga kepada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahwa dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiasi dengan tahapan bagian, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali inti, jabarkan rencana, atur eksekusi. Hal ini yang bisa dilakukan oleh seorang guru manakala akan melakukan membuat sebuah perubahan, memodifikasi sebuah kegiatan yang menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih menarik lagi, sehingga ada kebermanfaatan yang lebih yang nanti akan mendapatkan sebuah hal yang baik pada murid. Sehingga guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan yang terakhir yaitu terkait dengan budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan penerapan tahapan bagian tersebut, yakni pada modul 1.3 akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang terselenggara di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak,
dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini akan semakin menguatkan lagi terkait dengan apa yang akan dilakukan guru, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid hingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga terciptanya profil pelajar Pancasila. Akhirnya dapat saya simpulkan bahwa 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik oleh seorang guru melalui visi dan misi yang baik dan terukur dari seorang guru. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif yang harus terlaksana di kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Guru bergerak dan menggerakkan, maka Indonesia akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.